Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Ruang insan yang bahagia, dialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang kita terlalu rohani, sehingga kemudian menutup diri dan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang bergelimang hidup dalam dosa. Hari ini kita belajar tentang kasih Yesus yang luar biasa, yang mengabaikan segala-galanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan hamba dan juga menyelamatkan semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini. Dan kami berdoa supaya kami punya hati Yesus, yang kemudian juga rindu dan berharap untuk keselamatan jiwa-jiwa yang bersentuhan bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Saya harap para pemirsa bisa menghafal ayat firman Tuhan ini. Ya, Lukas 19 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ini ayat yang terakhir berkenaan dengan kedatangan Yesus yang bermalam di rumah orang yang sangat dibenci oleh para ahli Taurat, orang Farisi, para imam, yaitu Sakeus, kepala pemungut cukai. Saudara pemirsa, inilah yang sangat-sangat harus kita perhatikan, terutama kalau kita sudah merasa kita sudah bertumbuh rohani, kita sudah sangat rohani, dan kita lupa bahwa Tuhan mau kita diutus ke dalam dunia ini. Kita diutus untuk mengalami keselamatan daripada Tuhan dan berbagi berita keselamatan itu dengan orang-orang yang belum percaya.
Mari saya bacakan untuk kita ayat yang sangat terkenal dari Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 demikian ayat firman Tuhan ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara mudah memahaminya, saya katakan, kamu telah memperolehnya dengan gratis, karena itu berikanlah pula dengan gratis. Grace atau gratis itu asal kata tentang sesuatu yang tidak usah bayar. Siapa yang mampu bayar setetes darah Yesus di kayu salib? Tidak ada yang mampu. Oleh karena itu Tuhan memberikannya gratis kepada kita. Keselamatan itu kita peroleh dengan gratis. Tidak ada perbuatan baik, tidak ada usaha yang mampu menyelamatkan kita. Oleh karena itu Tuhan memberikannya dengan anugerah atau kasih karunia kepada kita. Nah, tadi dikatakan karena itu kita harus membaginya juga dengan gratis kepada orang. Nah, itu yang dilupakan oleh para imam ahli Taurat dan orang Farisi di sini dalam ayat firman Tuhan ini. Sehingga Yesus harus merumuskan kembali, merumuskan kembali sini kesimpulan kenapa dia datang ke dalam dunia ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang sangat terpenting untuk hidup kita sekarang ini. Tadi kembali kepada hal yang gratis. Saya sudah katakan tadi, kita tidak mampu membayar setetes darah Yesus yang selamatkan kita. Tetapi kita tidak boleh hanya egois, senang terima keselamatan, senang terima tadi katanya kesembuhan, pemulihan, pelepasan daripada Tuhan, tetapi kita tidak mau berbagi dengan orang. Ya, itulah yang sebabnya mengapa saya sangat sedih dengan hamba-hamba Tuhan yang juga begitu. Berteriak-teriak dari mimbar, kita katakan bahwa keselamatan itu gratis, tapi kita tidak mau berusaha untuk bersaksi kepada semua orang. Takut orang tersinggunglah, takut orang nanti tidak nyaman dengan kita kalau kita bersaksi kepada mereka tentang tadi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ingat, kalau Tuhan menjamin kita di sini, kalau kita mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka kita menjadi punya hati Yesus. Ingat buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang pertama itu adalah kasih. Kasih dalamnya itu terutama berisi pengampunan. Artinya apa? Kita menyampaikan kabar kasih Allah kepada orang supaya mereka menerima pengampunan daripada Tuhan. Mereka lepas dari hukuman maut. Kata Alkitab dari Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, supaya orang lain juga lepas dari maut, tidak lain daripada kita harus memberitakan kepada mereka tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan atau anugerah atau grace itu sama dengan grasi. Seharusnya saya dan saudara itu dihukum mati, tetapi oleh anugerah Tuhan tadi, oleh grasi daripada Yesus, kita mendapatkan keselamatan, bebas dari hukuman maut. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua, bila kami belum menerima keselamatan daripada Tuhan, kami bergegas untuk mau bertobat, terima Yesus dan dilepaskan dari kutuk. Dan bagi kami sekalian yang sudah menerima kasih dan kebaikan Tuhan, menerima grasi dari Tuhan, kami juga
mau memberitakannya kepada orang lain supaya mereka menerima grasi kasih karunia daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.